Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Manusia dan belajar adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena manusia di dalam seumur hidupnya, dari dia lahir sampai dia menyelesaikan tanggung jawabnya di dunia, dia tidak luput dari apa yang disebut dengan belajar. Ketika seorang manusia tidak lagi mau belajar, maka dia akan mengalami degradasi di dalam kapasitasnya sebagai seorang manusia. Saudara, sebagai orang percaya, kita dipanggil oleh Tuhan Yesus sebagai murid-murid Kristus. Artinya, seumur hidup kita sebagai orang percaya, kita belajar dari Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, keluarga merupakan komunitas strategis untuk membentuk seorang manusia. Keluarga membangun seorang insan secara mendasar atau fundamental. Sebab pada umumnya sejak kecil seseorang itu berada di dalam tatanan keluarga. Tidak peduli orang tuanya dengan latar belakang pendidikan apapun atau latar belakang budaya apapun, bahkan latar belakang sosial apapun. Maka anak-anak mereka secara mendasar dibentuk di dalam keluarga tersebut. Kunci dari impact keluarga bagi insan manusia ada pada orang tua. Oleh karena itu, pendidikan pengasuhan anak dasarnya bukan pada anak-anaknya, melainkan pada orang tua dari anak-anak itu. Saudara, orang tua yang takut akan Tuhan akan diperlengkapi oleh Tuhan untuk membangun anak-anaknya sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Saudara, mari kita membaca Ulangan pasal 5 ayat yang ke-16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perintah kelima dari 10 perintah Tuhan itu terkait dengan orang tua. Perintah ini adalah untuk anak-anak. Namun, perintah ini mengajarkan kepada para orang tua bahwa orang tua adalah pemegang mandat Tuhan bagi anak-anak mereka. Sebuah kepercayaan dan sebuah kehormatan bagi para orang tua. Oleh karena itu, orang tua patutlah menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, orang tua yang mengenal Tuhan dalam hidupnya. Karena kepercayaan ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa mengenal Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Saudara, kehidupan bersama itu adalah kehidupan yang harus disertai dengan saling menghormati. Belajar menghormati dimulai di dalam keluarga yang didasari oleh perintah Tuhan untuk menghormati orang tua. Saudara, firman Tuhan berkata begini, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara, perintah kelima dari 10 hukum Tuhan terkait dengan orang tua. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang membentuk keluarga. Dan saya percaya Tuhan mempunyai maksud dengan pembentukan keluarga. Seorang manusia tidak dibentuk oleh sebuah negara, tetapi seorang manusia dibentuk oleh sebuah keluarga. Dan saudara, tokoh sentral yang ada di dalam keluarga itu adalah ayah dan ibu. Saudara, hal ini menjadi pesan yang sangat kuat dari firman Tuhan ini, bahwa ayah dan ibu diberikan otoritas, diberikan kehormatan,
diberikan segala sesuatu yang Allah sediakan bagi orang tua untuk mengarahkan, membimbing, mengasuh, merawat anak-anak. Di situlah saudara-saudara, sebagai orang tua, kita tidak dapat berkata ketika anak masih muda, terserah kepada mereka apa yang mau mereka perbuat. Saudara, ketika kita melakukan itu, kita sedang menyangkali kepercayaan Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan perintahkan di dalam perintah kelima adalah anak-anak patut menghormati orang tua mereka. Saudara, seberapa penting perintah ini? Saudara, amat dan sangat penting demi kehidupan anak-anak dan masa depan mereka. Mengapa? Karena mereka akan hidup di tengah-tengah masyarakat. Mereka akan hidup di tengah-tengah komunitas. Saudara, kehidupan di dalam masyarakat, kehidupan dalam komunitas, baik dalam pekerjaan, baik dalam ketika mereka bergaul, yang disebut dengan kehidupan yang bersama itu, maka dasar yang sangat penting adalah mereka mampu untuk menghormati orang lain. Saudara, seorang manusia yang tidak sanggup menghormati orang lain, dia tidak bisa hidup di dalam komunitas. Dan dia pun tidak dihormati oleh orang lain. Seorang manusia yang tidak dapat menghormati orang lain, dia akan banyak tertutup untuk masa depannya. Karena tidak seorang pun yang mau bekerja sama dengan orang tersebut. Saudara, menghormati orang lain dimulai dari menghormati orang tua mereka. Menghormati ayah dan ibu. Di situ, saudara-saudara, kunci bagaimana seorang manusia dia dapat hidup di tengah-tengah masyarakat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kunci ini bukan di atas dasar budaya, tapi kunci ini atas dasar perintah Tuhan. Artinya, apapun budayanya, bagaimanapun orang tuanya, maka perintah Tuhan bersifat absolut. Seorang anak harus menghormati orang tua. Bukan semata-mata demi orang tua, tetapi demi anak itu memiliki sikap hati yang benar di dalam hidupnya. Dan sebagai orang tua, kita pun belajar menghormati Tuhan yang memberikan perintah ini. Jikalau kita tidak menghormati Tuhan yang memberi perintah ini, maka kita tidak bisa menghargai kepercayaan itu yang seringkali kita dapat melakukannya dengan sewenang-wenang, sehingga kita membuat tawar hati bagi anak-anak kita. Saudara, bukankah firman Tuhan berkata, "Hai bapak-bapak, jangan membuat tawar hati bagi anak-anakmu." Saudara, ketika kita tidak menghormati Tuhan yang memberikan kepercayaan, kita dapat berbuat melampaui apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan itu akan berdampak buruk bagi anak-anak kita. Saudara, mari sebagai orang tua, kita mengalami kasih Kristus. Kasih yang tidak terbatas itu. Sehingga kita bisa mengasihi anak-anak sebagaimana Kristus mengasihi mereka. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati firman-Mu menjadi pertolongan bagi kami, supaya kami tahu apa yang kami harus hidupi dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.